Ya, perkenalkan nama saya Julian Firman Wardana. Di sini saya akan menjelaskan sesi untuk kalkulus di mana ini materinya adalah limit. Kita masuk ke definisinya terlebih dahulu, di mana limit itu diartikan sebagai menuju sebuah batas gitu. Misalnya seperti kalian membeli baju, harganya kan biasanya itu 49.900 gitu. Sebenarnya itu kalau kita bayar itu pakainya uang 50.000. Nah, itulah di situ limitnya gitu. Nah, jadi sesuatu yang mendekati batas tersebut tapi tidak tercapai. Didefinisikan seperti ini, limit X menuju A, di mana fungsi X sama dengan L. Di sini apabila X mendekati A, tetapi jika X tidak sama dengan A, maka Fx-nya itu mendekati L. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat dulu contohnya. Yang A, limit X mendekati 1, yang titik ini. Nah, Fx-nya dia berapa? Itu 2 di sini. Kayak gitu. Nah, berarti ini limitnya ada. Nah, sekarang kita masuk ke yang limit X menuju 3. Kalau misalnya kita lihat di sini ada yang titiknya penuh sama ada yang lingkaran bulat seperti ini. Yang lingkaran bulat ini artinya dia open interval, sedangkan yang di titik penuh ini adalah close interval. Nah, kenapa sih ada close interval dan open interval? Ya, di sini sebagai penyambung aja gitu. Berarti titik Fx ini yang X mendekati 3, dia ada di 1. Nah, dia di bagian yang close intervalnya. Sedangkan jika kita lihat untuk limit kiri dan limit kanannya, dia mendekati 3 untuk limit kiri, sedangkan untuk limit kanan, dia mendekati 3 juga. Seperti itu. Lanjut ke yang limit menuju X menuju 5. Sini kita lihat close intervalnya dia di 1, sedangkan di open intervalnya dia ada di 4. Dan di limit kiri dan limit kanannya juga dia berbeda. Kita lihat dari grafiknya saja sudah terlihat bahwa untuk limit ke kirinya 5 minus berarti dia ada mendekati 1 di sini. Sedangkan untuk yang 5 plus limit kanannya dia mendekati 4. Dia berbeda gitu. Limit kiri dan limit kanannya berbeda. Berarti limit X menuju 5 untuk Fx itu tidak ada. Seperti itu. Sama halnya seperti limit X menuju 7 di sini. Ya, open interval dua-duanya. Yang satu di limit kirinya itu dia menuju 2, sedangkan di limit kanannya dia menuju 4. Dari sini diketahui bahwa limit kiri untuk limit X menuju 7, Fx itu tidak sama dengan limit kanan X menuju 7, Fx. Nah, jadi di sini limitnya itu nggak ada. Kita lihat yang terakhir. Di sini limit X menuju 10. Di sini ada close interval nih. Di mendekati 1. Tapi kita lihat semuanya di mana gitu. Kalau kita zoom di sini, dia nggak bakal mendekati gitu ke titik manapun. Dia bakal pastinya di X, gitu. Sampai 0,001 seperti itu. Jadi artinya limit X menuju 10 Fx ini tidak dapat didefinisikan. Seperti itu. Lanjut kita ke teorema limit. Seperti yang tadi sudah disinggungkan, bahwa limit X menuju A itu ada apabila limit X menuju A plus atau limit kanan dari Fx sama dengan limit menuju A min atau limit kiri dari Fx itu sama dengan L gitu. Jadi intinya mereka tuh harus sama, kanan sama kirinya harus sama, baru dikatakan limit X menuju A sampai Fx itu ada L gitu. Sebagai contohnya kita coba di soal ini. Fx-nya ini ada Fx, dia ada X kurang dari sama dengan 0, yaitu Fx-nya itu X kuadrat, sedangkan di antara 0 dan 1, dia ada Fx sama dengan X. Sedangkan di X lebih besar daripada sama dengan 1, itu dia ada 2 tambah X kuadrat.
Sekarang soalnya hitung limit X menuju 0, di mana fx sama dengan L. Menggunakan teorema yang tadi di slide sebelumnya. Oke, kita bahas langsung di sini. Nah, di sini terlihat limit X menuju 0 minus atau limit kiri dari fx-nya itu berapa? Nah, kiri itu kan berarti kan ini 0, sedangkan kiri itu berarti kurang dari 0 kan, kurang atau sama dengan dari 0, berarti kita pakainya yang X kuadrat di sini. Nah, kita pakai yang X kuadrat, langsung substitusikan 0 kuadrat sama dengan 0. Sudah di sini ditemukan limit kiri dari fx-nya itu 0. Sekarang kita lihat limit kanan dari fx-nya itu berapa. Kanan itu misalnya kan kita di sini x menuju 0, berarti lebih besar daripada sama 0. Nah, lebih besar daripada 0 itu berarti kita pakai yang ini, karena x lebih dari 0 kurang dari 1, yaitu pakainya x. Nah, di sini x-nya itu langsung kita substitusikan sama 0. Karena limit kiri dan limit kanannya itu sama, maka limit x menuju 0, fx sama dengan 0 itu ada gitu. Limit fx-nya itu ada, seperti itu untuk cara pengerjaan yang limit kiri dan kanan. Tinggal dilengkapi saja untuk penulisannya. Nah, kita masuk ke ini hukum-hukum limit. Hukum-hukum limit itu ya seperti ini. Ada hukum konstan, misal seperti dulu teks. Yang ini tuh contohnya ya limit, jangan contoh ini, clear. Ini tuh misalnya ada limit x menuju 0, konstan dia, angka gitu, 6 sama dengan 6, seperti itu. Ini untuk hukum limit yang pertama. Hukum limit yang kedua, dia misalnya limit x menuju 2, 3, di mana dia limit itu 2x sama dengan 3. Contohnya seperti ini. Nah, untuk pertambahan limit seperti apa? Nah, kita coba dulu di sini new slide. Clear all dulu. Di sini dikatakan pertambahan limit itu dia limit x menuju a fx ditambah gx itu sama dengan limit x menuju a fx ditambah limit x menuju a gx. Contoh kita coba sini ada limit x menuju 1, fx-nya itu 2x ditambah 5x, jelek banget. Nah, di sini kita bisa jabarkan dulu x menuju 1, 2x ditambah limit x menuju 1, 5x. Seperti ini. Langsung kita substitusikan, x-nya kan 1, 2, ininya kali 1 ditambah 5 kali 1. Jadinya 2 ditambah 5. 97, seperti itu sih. Ini lebih ke kayak limit di SMA. Ini kalian juga udah belajar gitu. Yang kayak ini cuma untuk tambahan saja. Nah, lanjut sama juga ya, sama halnya dengan pengurangan, sistemnya seperti itu. Dan perkalian pembagian dia dijabarkan terlebih dahulu, lalu kita masukkan si A ini ke X gitu. Diganti. Seperti itu. Sekarang lanjut ke limit trigonometri. Nah, limit trigonometri ini terkesan mudah, cuma banyak sekali hukum-hukumnya juga gitu. Bisa dilihat di internet banyak gitu. Di sini cuma ditampilkan, misal ada limit x menuju a sin x, itu x-nya jadi diubah jadi sin a, seperti itu. Cos juga sama, cos dengan tangen juga,
cos X jadi cos A, dan sedangkan limit X menuju A tangan X tuh jadi tangan A. Semuanya juga sama. Nah, ini hukum yang umumnya itu, misalnya sin theta gitu. Bisa juga ini bisa X lah, biar nggak bingung. Ini sin X, nah X gitu. Ini 1 gitu. Sama seperti misalnya kita tangen juga dia kayak gini. Beda dengan cosinus. Kalau cosinus dia harus cosinus min 1. Nah, dia baru jadi 0 gitu. Seperti itu. Kita lanjut saja ke soal biar lebih jelas. Di sini ada misal hitunglah nilai limit fungsi trigonometri di bawah ini. Pertama, limit X menuju 0 di mana 5X per 3 sin 3X. Dan yang kedua, limit X menuju 0 sin 4X ditambah sin 2X per 3X cos X. Pembahasannya. Nah, lanjut kita mulai lanjut ke pembahasan untuk soal yang ke A. Di sini kita kan ada limit X menuju 0, 5X per 3 sin 3X. Kita kalikan dulu yang bawahnya dengan yang sama dengan sinnya, itu 5X per 3 sin 3X itu dikali dengan 3X per 3X. Nah, di sini kita coba, kan ini karena dikali bisa saja ditukar ya. Jadi limit X menuju 0, 3X per 3 sin 3X dikali 5X per 3X. Kita jabarkan di sini 3 ini dipisah ya. Jadinya di sini sebenarnya ada 1. Cuma nggak ditulis aja lah. Jadi 1 per 3 dikali 3 per sin 3X dikali 5X per 3X. Nah, di sini kita bisa lihat kan seperti yang tadi dicontoh, sin X per X itu sama dengan 1, karena di sini konstantanya 1, jadi 1, di sini juga 1 per 1, seperti itu. Nah, 1 per 3 dikali ini 3 per 3 sama dengan 1, dikali 5 per 3, sama dengan hasilnya 5 per 9. Seperti itu. Nah, untuk yang keduanya, yang B, limit X menuju 0 sin 4X ditambah sin 2X per 3X cos X. Di sini kita pakai sifat yang ini. Sin A ditambah sin B, artinya dia 2 dikali sin 1 per 2 A tambah B dikali cos berapa ini? Cos 1 per 2 A dikurangi B. Seperti itu. Di sini dia pakai sifat ini. Di sini kan sin A-nya itu 4X dan sin B-nya itu 2X. Nah, di sini 2 dikali sin setengah, 4 tambah 2 sama 6X, dikali lagi cos setengah, 4X dikurangi 2X sama dengan 2X. Nah, per 3X cos X. Nah, di sini kita selesaikan dulu yang di atasnya, jadinya limit X menuju 0, 2 sin 3X cos X per 3X cos X. Di sini kita jabarkan, 2 kita pisah, jadi 3 bagian 2, di sini 3 sin dan cosnya, seperti itu. 2 dikali sin 3X per 3X kali cos X per X, seperti itu. Nah, di sini jadinya 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Seperti itu. Lanjut, kita ke teorema squeeze. Hapus dulu. Nah, untuk teorema squeeze ini hampir ya sama-sama aja ya. Dia tuh jadi misalkan ada fx kurang dari sama dengan gx kurang dari dengan sama dengan hx, di mana x-nya itu ada di interval terbuka mengandung a. Jadi limit x menuju a fx itu sama dengan L, karena dia kan tidak kurang dari sama dengan gx dan hx, jadi dia juga limit sama dengan limit x menuju a hx dan sama dengan limit x menuju a gx. Maka di sini tuh
bisa diketahui bahwa limit X menuju A GX itu sama dengan limit X menuju A FX, yaitu L. Seperti itu. Ini nanti contohnya. Lalu kita lihat dari sini. Untuk ini mungkin jelas, jadi mereka akan bertemu di satu titik yang sama, maka itulah dia mencapai teorema squeeze, di mana fx, hx, dan gx itu sama dengan L. Seperti itu. Kita lanjut ke definisi tepat dari limit. Nah, ini definisi tepatnya itu, di mana X mendekati A adalah angka L ditulis sebagai berikut nih. Penulisan limit tuh seperti ini, limit X menuju A, Fx sama dengan L-nya. Nah, diketahui bahwa setiap bilangan epsilon lebih dari 0, kita juga dapat mencari delta lebih dari 0. Maka dijabarkan seperti ini. 0 kurang dari X minus A kurang dari delta. Maka Fx dikurangi L itu sama dengan epsilon. Nah, cara pembuktiannya itu kita definisikan terlebih dahulu di mana epsilon lebih besar daripada 0 dan akan dicari delta yang tepat seperti ini. Lalu dari situ kita dapat mencari deltanya. Dan yang terakhir kita kembalikan lagi ke definisi. Di mana 0 kurang dari X kurangnya A kurang dari delta, maka Fx kurangi L itu kurang dari epsilon. Bagi yang bingung, epsilon itu yang ada di garis sumbu Y ini. Sedangkan delta adalah yang ada di garis sumbu X. Nah, di sini ada titik A. Nah, di sini ada titik A. Ini ada titik A. Untuk ke kiri itu berarti dia A minus delta. Sedangkan untuk ke kanan berarti dia A plus delta. Sedangkan yang L, yang Y ini, dia kalau ke bawah berarti L minus epsilon, sedangkan kalau ke atas berarti dia L plus epsilon. Seperti itu. Jadi maka akan bakal ketemu ya titiknya tuh, di mana yang L min epsilon dengan A min delta itu ketemu di sini. Sedangkan A ditambah delta dengan L plus epsilon akan ketemu di L plus epsilon ini. Nah, untuk yang garis A dan L-nya itu di sini gitu. Seperti itu. Nah, dilihat, nah di sini epsilon itu selisih jarak dari L ke L plus epsilon atau L minus epsilon, sedangkan delta itu adalah selisih jarak dari A ke A plus delta atau A minus delta. Seperti itu. Nah, kita lanjut aja ke contoh soalnya biar lebih jelas. Buktikan limit X menuju 1, 2X plus 1 sama dengan 3. Dan yang kedua, limit X menuju 1, 3X sama dengan 3. Nah, di sini kita definisikan dulu, diberikan epsilon lebih besar daripada 0, dan akan ditunjukkan delta lebih besar daripada 0, sehingga kita masukkan yang tadi, limit, ke rumus yang sini, Fx dikurangi L. Nah, Fx dikurangi L tuh berarti 2X plus 1, kan di sini tadi 3 sama dengan 3. Nah, karena dia pindah ruas, jadi negatif ya. 2X ditambah 1 minus 3 kurang dari epsilon. Di mana di sini tuh kita ambil A-nya saja. X minus 1. Kenapa minus 1? Karena dia X menuju 1. Oke. Sampai sini ini untuk bagian definisinya. Lanjut ke langkah kedua, kita selesaikan untuk rumus yang ini. 2X ditambah 1
kurang dari 3. Ini mutlak ya, jadi kalau misalnya negatif, dia bakal dipositifkan karena dia epsilon dan delta ini adalah anggota bilangan positif. Kurang dari epsilon. Nah, kita operasikan 2x dikurangi 2. Kurang dari epsilon, lalu 2-nya kita keluarkan ya. Jadinya x plus kurang 1, 2 kali x kurang 1, kurang dari epsilon. Di sini udah ini ya, sama x min 1 dengan yang ini. Usahakan sama lah. Jadi biar nanti gampang didefinisikannya itu. Untuk kan ini kurang dari delta, nanti juga bakal sama dengan kurang dari sama dengan epsilon. Seperti itu. Duanya kita pindah ruaskan, jadi 0 kurang dari x min 1 kurang dari epsilon per 2. Jadi karena ini bentuknya seperti ini, di sini bagian ini adalah delta. Jadi delta sama dengan epsilon per 2. Sekarang kita kembalikan ke definisi. Jadi misal 0 kurang dari x min 1 kurang dari delta, di mana delta adalah epsilon per 2, maka 2x plus 1 min 3 sama dengan 2x min 2 sama dengan 2x 2 kali x minus 1 kurang dari 2 dikali epsilon per 2 sama dengan epsilon. Seperti itu. Jadi ini terbukti ya bahwa ini tuh limit gitu, limit yang definisi limit yang tepat seperti itu. Kita masuk ke soal kedua, sama seperti tadi, diberikan epsilon lebih dari 0, maka akan ditunjukkan delta lebih dari 0. Kita masukkan fx-nya 3x, yang tadinya sama dengan 3, L-nya 3 ya. Jadi karena pindah ruas, jadi dia minus 3, kurang dari epsilon, di mana 0 kurang dari x minus 1 kurang dari delta. Ini mengambil dari limit x menuju 1, sama seperti soal pertama. Nah, yang kedua, kita hitung kembali 3x min 3 kurang dari epsilon. Nah, di sini kita keluarkan 3-nya, jadi 3 dikali x min 1 kurang dari epsilon. Di sini sudah sama ya polanya seperti yang untuk di delta. Jadi kita pindah luaskan 3-nya. 0 kurang dari x min 1 kurang dari epsilon per 3. Nah, karena di sini ada bagian delta, itu artinya delta sama dengan epsilon per 3. Maka kita kembalikan lagi ke definisi. 0 dikurangi x min 1 kurang dari delta, di mana delta sama dengan epsilon per 3, maka 0 kurang dari 3x kurang 3 itu 3x min 1 ya. Nah, x min 1 ini tuh kita diubah. Jadi yang ini x kurang sama dengan epsilon per 3. Jadi di sini 3 dikali epsilon per 3 yaitu adalah epsilon hasilnya. Seperti itu pembuktiannya. Untuk pembuktian teorema definisi tepat dari limit. Dan yang bagian terakhir ada kontinuitas. Di sini kontinuitas itu artinya ada di interval terbuka berisi semua nilai x mendekati A. Nah, untuk kontinuitas itu ada 3 syarat, di mana f A-nya sama dengan ada limit x menuju A itu sama dengan ini itu f x itu ada, dan yang terakhir limit x menuju A f x sama dengan f A itu ada 3 syarat untuk menentukan kontinuitas sebuah limit. Untuk syarat tambahannya seperti yang di atas, misalnya limit x menuju A minus itu f x itu sama dengan
limit X menuju A plus Fx. Nah, bagian ini, bagian yang kedua ini, syarat keduanya ada itu dijabarkan seperti ini. Jadi limit kiri dari fx sama dengan limit kanan dari fx. Seperti yang kita bahas di sebelumnya, di sini. Nah, jadi berguna juga nih di sini limit kiri dan limit kanan untuk menentukan adanya limit dan adanya kontinuitas sebuah limit. Nah, kita cek misalnya contoh di sini ya. Kita bermula dari f limit x menuju 0 dulu. Limit x menuju 0 tuh dia ada di 1. Maka f0 sama dengan 1. Itu artinya yang tadi di syarat kedua saja udah terpenuhi ya, berarti dia continue. Untuk yang kedua, fungsi discontinue pada f1. Kenapa? Karena dia masih open interval, jadi dia tidak didefinisikan. Limit x menuju gini aja. Limit x menuju A, fx-nya dia tidak terdefinisikan. Maka dia discontinue. Nah, untuk yang kedua, nah ini di sini limit kirinya memang udah ada sama dia kedua, limit kanan juga kedua. Kenapa? Apa yang membedakannya? Karena di sini ya ada 2 titik di sini, di mana ada yang close interval dan ada yang open interval. Untuk yang close interval dia limit x menuju 2-nya itu sama dengan 1. Sedangkan limit x menuju 2 f yang ini itu yang open interval dia menuju 2. Jadi karena tidak sama dengan itu, ya discontinue juga. Gitu. Nah, sekarang kita cek untuk di titik 3. Untuk limit x menuju 3 itu, fx-nya itu sama dengan 0. Maka dia ada, ya kan, a-nya itu diganti menjadi 3. Fx-nya itu sama dengan 0. Dari definisi ini aja sudah ditemukan gitu. Berarti dia continue. Nah, untuk fungsi yang di titik 4 dan 5, pertama yang di titik 5, di titik 4, dia ada 2 titik, close interval dan open interval. Namun di sini karena di penjabaran sifat kedua tadi itu limit kiri dan limit kanan harus sama. Di sini limit kirinya dia menuju 2. Sedangkan di limit kirinya limit kanannya dia menuju 1. Jadi karena limit x limit x menuju a min tidak sama dengan limit x menuju a plus, maka dia tidak continue atau discontinue. Dan yang artinya juga ini nggak ada limitnya di sini. Seperti itu. Nah, untuk di titik 5, kita bisa lihat bahwa dia tuh terus lurus ke atas. Gitu. Tidak pernah menyentuh x menuju 5 itu. Sama seperti yang di limit kanannya juga nggak ada gitu. Ke atas terus. Itu artinya dia tuh nggak ada gitu, tidak bisa didefinisikan gitu. Kan kalau ini ada tentu gitu titiknya, open interval kah, close interval kah. Nah, kalau ini dia terus ke atas. Kalau di zoom tuh terus aja koma-koma sama seperti yang di contoh awal. Nah, maka dari itu fungsi discontinue pada di titik 5, 4, dan 5.
Mungkin untuk penjelasan limit cukup sekian dari saya. Eh, terlebihnya lagi mungkin akan dijelaskan di live session nanti. Mohon apabila ada kesalahan dan terima kasih.